dari kelompok 2 Pancasila BKT 2A. Saya Imelda Naomi Simangunsong. Saya Mutia Tamara Kaviani. Saya Nilam Cahya. Saya Olivia Sukulestari. Saya Rara Miati. Indonesia yang dikenal sebagai negeri Bhinneka Tunggal Ika, kebebasan beragama, intoleransi, Sudah dipelajari 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi, oke? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip dasar. Nilai-nilai dasar Pancasila ini merupakan nilai dari hakikat atau sifat dari pelajaran Pancasila yang bersifat universal, sehingga nilai inti tersebut meliputi cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai luhur yang sejati. Setiap sila Pancasila merefleksikan nilai-nilai luhur dan aspirasi masyarakat Indonesia yang beragam. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan yang merupakan pemurnian dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai sila pertama, sila ini menjiwai terhadap keseluruhan sila-sila Pancasila, karena pada sila tersebut tertelak di luar ciptaan akal budi manusia yang kekal. Jika nilai dasar Pancasila dikaitkan dengan nilai-nilai ketuhanan, maka akan mencakup beberapa aspek, yaitu sila ini mencerminkan keyakinan bahwa ada satu Tuhan yang merupakan nilai spiritual yang mendalam. Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ketuhanan juga menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis, serta menjadi eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber kebaikan. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama dan menghormati kemerdekaan beragama, yang dimana toleransi terhadap berbagai bentuk kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Jika sebelumnya udah ngebahas arti dari nilai dasar sila pertama, maka selanjutnya kita akan beralih ke gimana sih pelaksanaan umum dari nilai dasar, atau lebih singkatnya disebut dengan nilai instrumental. Nilai instrumental ini umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang dimana dapat berubah dalam pengembangan dan pengamalannya sesuai dengan kehidupan nyata, tapi tidak boleh menyimpang dari nilai dasarnya. Sifat dinamis dan inovatif nilai instrumental memungkinkan Pancasila dapat senantiasa beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Jika dikaitkan dengan norma agama, maka sila pertama ini mengakui dan menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Yang dimana juga ini mencerminkan agama yang beragam seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Nilai ini yang akan mendorong penghargaan terhadap keberagaman agama, toleransi, serta kerukunan antar umat beragama terkhusus di Indonesia. Kemudian, apabila dikaitkan dengan norma sosial, sila pertama akan mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Norma ini sejalan dengan nilai-nilai agama, seperti kejujuran, kesopanan, saling menghormati, lebih mudah diterima dan diikuti oleh masyarakat yang beragama. Nilai inilah yang nantinya akan membentuk fondasi atau dasar bagi norma sosial yang membantu menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat Indonesia. Nilai instrumental dan nilai dasar pada Pancasila sila pertama memiliki keterkaitan yang signifikan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya yang dianut.
Pasal ini mencerminkan nilai instrumental sila pertama dengan menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan pengakuan negara terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memiliki pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Di pasal ini, setiap individu dijamin kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Ini sejalan dengan nilai dasar sila pertama yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati ekspresi spiritual individu. Sebuah penerapan konkret dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan nilai-nilai filosofis dan ideologis menjadi tindakan nyata. Itulah yang disebut dengan nilai praksis. Nah, akhir-akhir ini ada sejumlah berita nih yang bikin geger media massa. Apa aja sih? Ayo kita saksiin. Di sini saya Mutia Tamara melaporkan berita terkini bahwa telah terjadi intimidasi kepada umat Kristen di Kota Padang berupa pembubaran saat kebaktian. Di mana belasan jemaat Gereja Bethel Indonesia GBI Sola Gracia di Lubuk Bamulang, Padang, Sumatera Barat mengalami intimidasi, ancaman, dan pembubaran saat mengadakan kebaktian di sebuah rumah kontrakan pada Selasa 29 Agustus. Di sini saya bersama seorang mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Rara. Langsung saja, berdasarkan berita tadi, bagaimana tanggapan kamu? Baik, terima kasih. Melihat berita tersebut memang jelas menunjukkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama yang dijamin oleh pasal 28E ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku sangat bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Respon aparat keamanan yang menyepelekan insiden ini dengan menyatakan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman atau masalah etika bertetangga, serta memulangkan pelaku dengan alasan gangguan jiwa juga menunjukkan ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas agama di Indonesia. Upaya penegakan hukum yang tegas dan transparan diperlukan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran serupa terjadi di masa yang akan datang. Baik, terima kasih atas analisis dan kritisinya. Dengan ini saya kembalikan kepada rekan saya Imelda. Baik, terima kasih Tamara. Kemudian saya lanjutkan berita kedua tentang perusakan makam salib oleh anak-anak di Solo. Berikut cuplikannya. Oke, baik. Di sini saya sudah bersama dua orang mahasiswa juga, Nilam dan Olivia. Melihat berita tadi pastinya bikin kita semua geleng-geleng kepala kan? Gimana sih tanggapan kritis kalian terhadap kasus tersebut? Oke, melihat berita ini maka menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Kasus ini menunjukkan ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap nilai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kasus perusakan makam ini menunjukkan adanya intoleransi yang bahkan sudah menyasar ke anak-anak. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tentang toleransi dan keberagaman agama masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penghormatan terhadap tempat ibadah dan kepercayaan lain. Dalam berita ini terdapat beberapa pelanggaran terhadap nilai instrumental. Pertama, ada fakta bahwa sekolah informal tempat para pelaku belajar tidak memiliki izin. Hal ini menjadi perhatian. Kedua, adanya dugaan doktrin intoleransi pada anak-anak yang melakukan perusakan. Kasus ini jika dikaitkan dengan Undang-Undang tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang pasal 28E ayat 1 dan 2 ini tidak sesuai karena perilaku dalam berita tersebut telah melanggar isi dari pasal-pasal tersebut. Pemerintah harus memastikan bahwa institusi pendidikan berizin dan mengikuti protokol serta nilai-nilai Pancasila. Masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi dan melaporkan tindakan intoleransi, terutama yang melibatkan anak-anak. Pemerintah dan lembaga pendidikan penting untuk mengedepankan pendidikan tentang toleransi dalam masyarakat.
Kalau menurut saya, pemerintah dan masyarakat itu juga harus bekerjasama untuk mendukung nilai-nilai Pancasila itu sendiri, terutama pada sila pertama, dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beragam. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman agama. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan upaya bersama, kita dapat memperkuat fondasi nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung secara global. Baik, terima kasih Nilam dan Olive atas tanggapannya. Saya kembalikan ke studio.